Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Atira. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Khalis di channel kesayangan kita Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengundang seorang tamu yang cukup luar biasa. Ya, jadi di episode ke-14 Gerakan Literasi Atira, kita akan mengundang seorang tamu dari Bone. Jadi sosok kita yang akan kita undang kali ini itu spesial dan spesifik di bidang cuap-cuap, ya, khususnya debat. Baik, sebelum kita undang, saya bacakan terlebih dahulu biodatanya. Jadi tamu yang akan kita undang bernama Taufik Irham SPD. Beliau lahir di Baru. Beliau lahir di Baru tanggal 10 Agustus 1989. Di sekolah akrabnya dipanggil Pak Taufik. Jadi sosok yang akan kita ajak cuap-cuap kali ini itu berasal riwayat pendidikannya dari SD Impres Polewali, kemudian SMP Negeri 1 Sopeng Riaja, lalu SMA Negeri 1 Sopeng Riaja, dan alumnus Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita undang saja di ruang virtual kita kali ini. Pak Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Holis. Luar biasa. Pak Taufik, bincang-bincang kali ini saya panggilnya apa ini? Ustadz Taufik, Pak Taufik, atau Bang Taufik? Takutnya kalau Bang Taufik nanti diplesetkan jadi Bang Toib, bahaya. Yang akrab saja di sekolah, Pak Taufik. Baik, baik. Jadi Pak Taufik ini perlu sahabat Atira tahu adalah pelatih tim debat SMA Islam Atira Bone. Bahkan beliau juga sudah melebarkan sayapnya sebagai tim debat Sulawesi Selatan di beberapa ajang tingkat nasional. Ya. Baik, saya bacakan saja dulu prestasi-prestasi yang dicapai oleh seorang Taufik Irham SPD. Baik, yang pertama beliau adalah pelatih tim debat Sulawesi Selatan untuk ajang LDBI tingkat nasional tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian pelatih tim debat Sulsel untuk ajang pentas debat PAI tingkat nasional tahun 2017. Pelatih debat delegasi Sulawesi Selatan untuk ajang debat OLSN tingkat nasional tahun 2017. Kemudian pelatih delegasi Sulawesi Selatan untuk ajang monolog FLS 2N tingkat nasional tahun 2018. Dan yang terakhir ini peserta pelatihan juri debat nasional 3 tahun berturut-turut di 2017, 2018, dan 2019. Ini sebuah capaian prestasi yang luar biasa dari seorang Pak Taufik Irham SPD. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian prestasi yang dicapai, teman-teman perlu tahu bahwa tema kita kali ini sangat terkait dengan spesifikasi dari Pak Taufik Irham, yaitu berbicara. Jadi tema kali ini adalah membaca dulu baru berbicara. Nah, Pak Taufik, kita mau tanya-tanya nih, ya. Yang pertama nih ya, kalau dilihat dari catatan prestasinya Pak Taufik ini, sejak kapan sih Pak Taufik ini memilih debat sebagai passion dan identitasnya Pak Taufik dalam melatih siswa? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Holis. Berbicara tentang sejarah, kenapa saya memilih debat sebagai passionnya, ini bermula ketika saya dipindahkan dari Bone menuju ke Atira Makassar, tepatnya ke Atira Bukit Baruga waktu itu. Saya diminta untuk mendampingi siswa dalam ajang LDBI untuk tingkat provinsi, seleksi tingkat provinsi waktu itu. Dan alhamdulillah yang lolos ternyata bukan dari Baruga itu, tapi dari Atira Kojolalido. Kemudian dari situ saya mulai belajar. Saya mulai belajar mendampingi anak-anak untuk
latihan pada waktu itu dan didampingi oleh pelatih yang disewa khusus oleh Dinas Pendidikan waktu itu. Dari situ saya mulai belajar bagaimana cara menjadi seorang pelatih debat, bagaimana ritme dari seorang pendebat, dan apa saja yang menjadi sistematikanya ketika sedang berdebat, apa esensinya ketika sedang berdebat. Dan dari situ saya mulai belajar, dan akhirnya alhamdulillah pada tahun 2015 itu diberi kesempatan untuk ikut melatih. Waktu itu yang lolos atas nama Titania dari SMA Atira SMA Atira Kajolalido. Kemudian tahun 2017 dari Atira Bone, 2018 dari Atira Bone, dan terakhir kemarin 2019 juga dari Atira Bone. Dari situlah saya mulai menggeluti debat, dan sampai sekarang ini alhamdulillah masih tetap diberi kesempatan oleh Atira Bone, oleh Sekolah Islam Atira untuk tetap menggeluti debat. Baik, baik. Jadi nggak sengaja ya memperhatikan, kemudian belajar secara otodidak, tak taunya terlanjur suka dan akhirnya menjadi expert di bidang berbicara ini. Baik, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Pak Taufik kan ini sarjana pendidikan bahasa dan sastra ya, pendidikan bahasa dan sastra. Di bahasa Indonesia yang saya tahu itu ada 4 keterampilan berbahasa Pak. Ada menyimak, kemudian ada membaca, ada menulis, dan level yang paling sulit ini adalah berbicara. Nah, mengapa Pak Taufik ya sejak mungkin awal mengajar di bahasa Indonesia itu tidak punya kecenderungan di karya sastra? Kenapa akhirnya kemudian lebih memilih debat yang notabene itu salah satu keterampilan yang paling sulit atau yang levelnya dia paling di atas di antara 4 keterampilan berbahasa Indonesia? Oke, kalau untuk sastra sendiri, sebenarnya dari kuliah saya sudah bergelut di dunia sastra, sudah mulai menulis juga. Hanya mungkin saya tipe penulis yang tertutup, tidak mempublish tulisannya. Kemudian dari kuliah itu saya sendiri pun seorang pemain drama dari satu organisasi kesenian. Dan kemudian ketika diterima di Atirah pun, awalnya di Atirah Bone pada tahun 2013, awal diterima di Atirah Bone, saya pun dipercaya untuk melatih drama ke para siswa. Namun seperti yang diketahui bahwa event-event yang berkaitan dengan drama, event-event yang berkaitan dengan sastra seperti cerpen, puisi, di sekolah sendiri sudah punya ampuhnya, sudah punya ahlinya. Di cerpen misalnya Mas Holis sendiri, kemudian di puisi ada Sir Adi. Saya rasa mereka lebih expert dibanding saya dalam sastra itu. Kemudian karena ada satu bagian dari bahasa yang sepertinya tidak tersentuh, dan saya mencoba mengambil kesempatan itu. Alhamdulillah diberi kesempatan dan hasilnya pun alhamdulillah sesuai dengan harapan. Seperti itu Pak Holis. Baik, baik. Agak ironis kalau saya melihat bahwa Pak Taufik ini seorang penulis yang tertutup, tetapi memilih bidang yang menuntut kepercayaan diri yang tinggi seperti drama. Ini bagaimana ceritanya? Orang menulis oke lah, dia kan tidak kelihatan sama orang ya Pak. Dan Pak Taufik merasa bahwa saya tidak pede mempublis. Kemudian tapi di satu sisi yang drama ini orang kan seakan-akan mengalihkan pribadinya, seakan-akan bukan diri, dan itu membutuhkan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita mempublikasi sebuah tulisan. Rahasianya gimana itu Pak? Ya, kalau menulis sebenarnya sih bukan faktor tidak pedenya sampai tidak men-share tulisan-tulisan itu. Hanya saja saya memang tidak begitu tidak begitu tertarik untuk men-share tulisan itu, karena rata-rata tulisan itu yang pertama saya buat dari kehidupan, latar belakangnya dari kehidupan pribadi saya sendiri. Kemudian ada beberapa tulisan yang dibuat dari kisah beberapa orang. Bahkan ada beberapa kisah dari teman saya sendiri, dan bahkan ada dari siswa juga. Dan memang ketika ditulis itu itu bisa dikatakan curhat yang bersifat privasinya mereka. Mereka curhat, kemudian saya merasa oke, ini enak akan jadikan tulisan, dibuatlah sebuah tulisan, dan itu hanya menjadi konsumsi saya pribadi dan juga orang tersebut. Ketika saya buatkan tulisan, ini loh bagaimana, bagus tidak, ini kisah kamu, entah itu diizinkan atau tidak diizinkan, kita membuat tulisan itu, tapi dengan perjanjian
insya Allah saya tidak akan publish tulisan ini. Jadi tulisan-tulisan itu memang masih bersifat pribadinya saya sendiri dan juga orang-orang yang cerita ke saya tentang kisah-kisahnya mereka. Namun ketika dapat kesempatan untuk mencoba menulis dan dipublish, beberapa kali saya sudah coba mengirimkan ke beberapa surat kabar, beberapa media, cuma masih belum beruntung. Berbeda mungkin dengan drama, drama memang sih membutuhkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Jujur, dulunya saya bukan tipe orang yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, atau janganlah sangat tinggi, yang tinggi saja dulu lah. Saya gugup di hadapan banyak orang, terlebih lagi di atas panggung yang harus memerankan sebuah peran. Tapi dari situ, dari gugup itu, saya didorong oleh yang pertama oleh mata kuliah sendiri, yang kedua didorong oleh para senior dan rekan-rekan yang ada di kampus untuk terjun ke bidang drama. Dan alhamdulillah menjadi sebuah kebiasaan. Alhasil PD itu atau percaya diri itu sudah tumbuh dengan sendirinya tanpa disadari. Alhasil sampai sekarang pun untuk bermain drama sudah pernah juga diberikan kesempatan oleh Atira, dan juga untuk melatih drama pun juga sudah pernah diberikan kesempatan oleh Atira sendiri. Baik. Jadi perlu sahabat Atira tahu bahwa Pak Taufik ini ada satu prestasi yang terlewatkan dicantumkan ya, yaitu beliau ini termasuk pemain nasional monolog ya Pak, pantomim ya, pantomim. Saya lihat daftar CV-nya itu ada satu yang saya bilang kayaknya yang terlupa ini. Oh ternyata pantomim ya. Pantomim itu teman-teman tahu bahwa dia tidak butuh dialog ya. Ya Pak Taufik ya betul ya. Dia tidak butuh dialog. Dia hanya memaksimalkan gerakan yang kemudian merepresentasi dari naskah yang dibawakan. Nah, kalau dilihat dari ini levelnya Pak, antara pantomim dengan drama, itu kalau menurut Pak Taufik, yang mana yang paling bagus sebagai pemula? Contoh saya mau jadi aktor, yang pantomim dulu ceritanya ditekuni atau langsung main drama? Oke. Kalau berkaitan dengan yang mana harus digeluti pertama kali, untuk saya pribadi pantomim dulu. Kenapa pantomim dulu? Karena pantomim tidak memiliki dialog seperti yang dikatakan Pak Holis tadi, dan memang menjadikan mimik wajah itu sebagai pengantar apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Nah, sedangkan kalau drama, karena penyampaian pesannya itu bisa lewat dialog, tapi juga tetap mementingkan mimik atau ekspresi dari aktor itu. Jadi ketika sudah bisa pantomim, insya Allah kita sudah bisa mengambil satu bagian penting dari drama itu, satu unsur penting dari drama itu, yaitu memainkan mimik untuk menyampaikan pesan kepada para penonton. Ditambah lagi dengan dialog penonton. Jadi itu jawaban saya. Yang pertama harus dikuasai adalah mimik dulu. Dan kebetulan saya juga pertama kali diberikan kesempatan untuk bermain pantomim dulu, baru drama. Dan ketika terjun ke drama, tidak begitu sulit dibandingkan dengan rekan-rekan saya pada waktu itu yang tidak terjun ke dunia mimik seperti pantomim, harus bekerja lebih keras dibandingkan saya yang sudah diberikan kesempatan di pantomim. Pantomim ini, padahal saya tidak masukkan di CV-nya. Ya. Baik. Nah, sahabat Atira yang tetap setia di channel Atira TV, kita akan masuk di bagian yang paling substantif, ya. Jadi yang pengen jadi debaters atau pendebat, siap-siap stay tune, ya. Kita akan mulai mengublik habis bagaimana kemudian menjadi seorang pendebat. Baik Pak Taufik, saya banyak mengikuti pelatihan dan beberapa pelatih atau mentor di situ yang melatih kita untuk belajar retorika atau berbicara, itu selalu yang dikedepankan adalah PD. Harus selalu percaya diri seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah bisa tanpa membaca atau tanpa wawasan, tanpa banyak membaca, kemudian seseorang itu bisa lihai dalam berbicara? Ya minimal lah yang berbicara di depan publik. Kemudian menjadi pendebat. Apakah keterampilan membaca itu tidak terlalu dibutuhkan?
apakah hanya butuh PD saja? Ya. Tadi inti pertanyaannya, apakah bisa menjadi seorang pembicara publik walaupun minim membaca ya, itu ya Pak Holis. Untuk menjadi pembicara publik, saya rasa bisa tanpa membaca. Tapi menjadi pembicara yang tidak memiliki keterampilan berbicara. Karena semua orang bisa berbicara depan publik, tapi tidak semua orang bisa memiliki keterampilan berbicara depan publik. Karena untuk sekedar berbicara saja, saya rasa itu apa ya? Itu level yang paling rendah dari berbicara itu. Tapi ketika memiliki keterampilan berbicara, karena keterampilan berbicara ini berkaitan dengan bagaimana kita menguasai penonton, bagaimana memainkan peran linguistik dan non-linguistik, bagaimana memainkan wawasan yang kita miliki, itu semua masuk dalam bagian dari keterampilan berbicara. Sedangkan untuk memiliki keterampilan berbicara itu, wawasan adalah poin yang paling utama. Kenapa wawasan? Karena ini merupakan isi dari keterampilan berbicara itu. Di mana bisa didapatkan wawasan? Salah satu caranya adalah dengan membaca. Dengan membaca ini, kita mendapatkan informasi. Informasi ini bisa dikonversi menjadi sebuah wawasan, dan dalam membaca, hal yang paling minim kita dapatkan untuk keterampilan berbicara adalah penambahan kosakata atau perbendaharaan kosakata yang akan digunakan ketika sedang berbicara. Tapi untuk membaca, bukan hanya satu atau dua kali membaca, kemudian sudah bisa dikatakan, oh saya sudah memiliki keterampilan membaca dan untuk dikonversi menjadi keterampilan berbicara. Membaca itu adalah sebuah kebiasaan, dan membaca ini, keterampilan berbicara ini sangat ditentukan oleh jenis buku yang kita baca. Jenis buku yang kita baca. Ketika para pembicara kerap kali membaca buku yang berbau sastra, maka diksinya pun akan kerap kali berbau sastra. Semua rata-rata diksi yang digunakan bermakna konotasi. Namun ketika seorang pembicara menggunakan atau seringkali membaca buku yang berbau motivasi atau hal-hal yang bersifat ilmiah, maka diksi yang digunakan pun diadopsi dari buku-buku yang ada di buku-buku ilmiah itu atau buku-buku motivasi itu. Jadi kalau dikatakan hanya bisa berbicara, bisa memiliki keterampilan berbicara tanpa membaca, saya rasa itu hal yang susah sih, hal yang mustahil. Ketika hanya ingin mengandalkan pelatihan saja, tapi tidak ingin menutrisi berbicara kita dengan asupan-asupan dari kemampuan membaca, saya rasa itu hal yang sulit. Jadi kesimpulannya memang sangat dibutuhkan keterampilan membaca untuk bisa berbicara. Jadi ibarat sebuah senjata, PD itu kekuatan melontarkannya ya Pak Taufik ya. Tapi isi pelurunya itu iya, membacanya ya kayaknya. Iya, PD itu senjatanya. Kemudian isinya itu adalah pelurunya. Oh, jadi yang kita baca itulah yang kemudian yang kita tembak. Kemudian secara psikolinguistik, membaca ternyata memiliki kaitan erat dengan fungsi otak, sehingga bisa dikeluarkan menjadi sebuah kata-kata. Membaca identik dengan kemampuan otak kanan manusia secara ilmu psikolinguistik. Dan ketika membaca dan kita geluti membaca itu dan menyimak baik-baik apa yang kita baca, maka diksi itu akan tersimpan, kemudian secara tidak sadar akan keluar karena dianggap diksi itu diksi yang dianggap menarik, sehingga secara tidak langsung atau di alam bawah sadar sering digunakan oleh para pembaca, oleh para pembicara itu. Itu mungkin siklusnya atau langkah-langkahnya sampai sebuah diksi yang didapatkan dari keterampilan membaca keluar menjadi keterampilan berbicara. Baik. Saya harap sahabat Atira bisa menangkap pesan yang luar biasa ini. Jadi salah satu ilmu lagi yang kita dapat sore ini. Baik, Pak Taufik, kalau membaca itu erat kaitannya dengan berbicara, lalu apakah seorang penulis nih ya, yang notabene punya kosakata banyak, itu bisa otomatis juga akan mahir dalam berbicara? Oke, penulis. Pada dasarnya penulis atau menulis dengan berbicara itu hal yang sama. Sama-sama ingin menyampaikan pesan kepada para pembaca, atau maaf kepada para pembaca bagi penulis ya, dan para pendengar untuk
yang berbicara. Hanya saja kalau menulis itu menyampaikan pesan lewat tulisan dan cenderung lebih apa ya? Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena menulis membutuhkan waktu dan bisa diatur apa kata-kata yang ingin keluar dan bisa dihapus ketika ada yang salah. Jadi saya rasa ketika seseorang memiliki kemampuan dalam membaca, keterampilan dalam membaca, dalam menulis, dalam berbicara itu, dia juga memiliki kemampuan untuk menulis. Sebenarnya memiliki kemampuan untuk menulis. Hanya saja saya mempelajari dari fenomena-fenomena yang ada di peserta didik, terutama untuk anak-anak yang saya pandang memiliki kemampuan dalam berbicara, mereka hanya tidak memiliki motivasi untuk menulis itu. Mereka tidak memiliki motivasi untuk menulis. Dan mereka merasa bahwa lebih gampang berbicara dibandingkan menulis. Alhasil mereka pun hanya ingin berbicara dibandingkan menulis. Padahal ketika kita mendorong mereka untuk menulis, meminta mereka untuk menulis, atau bahkan mungkin memaksa mereka untuk menulis, mereka pun memiliki kemampuan yang cenderung setara dengan kemampuan berbicaranya. Seperti itu mungkin Pak Holis. Jadi hanya bermasalah di motif saja untuk menulis ketika memiliki kemampuan berbicara. Oh gitu. Baik, memang beberapa kasus itu selalu kendalanya di menulis itu mood. Padahal tidak boleh ya seperti itu. Cuman memang yang lazimnya seperti itu. Jadi kesannya disimpulkan kalau menulis itu harus disandingkan dengan motivasi. Kalau berbicara harus disandingkan dengan percaya diri. Seperti itu. Intinya sama-sama membaca yang harus menjadi konten dari atau kunci dari kedua kegiatan tersebut. Bahkan ada berbicara yang membutuhkan keterampilan menulis loh Pak Holis. Ada berbicara yang keterampilan menulis. Contohnya saja seseorang ingin membawakan pidato. Mereka pun harus menulis terlebih dahulu. Menulis apa konsepnya, minimal yang ditulis adalah kerangkanya. Nah, itu membutuhkan keterampilan menulis terlebih dahulu. Bahkan seorang presiden sekalipun membutuhkan konseptor untuk menulis dan konsepnya itu yang nantinya akan dibicarakan atau yang akan disampaikan dalam bentuk sebuah pidato. Bahkan di debat sekalipun kemampuan menulis itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam kompetisi debat ada yang namanya paper. Paper ini merupakan senjata atau isi yang akan disampaikan para pendebat kepada lawannya atau kepada juri. Nah, untuk menyampaikan ini mereka harus punya kemampuan dulu dalam menulis. Menulis paper pun tidak semudah yang dibayangkan, hanya poin-poinnya saja tidak seperti itu, karena mereka pun harus menulis dengan rinci, dengan sistematis, dan juga harus menuliskan data-data itu secara konkret. Jadi bahkan untuk yang debat sekalipun, yang kita anggap sebagai kompetisi berbicara dari orang-orang yang sudah lihai dalam berbicara, masih tetap membutuhkan keterampilan menulis untuk melengkapi kemampuan berdebatnya. Seperti itu Pak Holis. Baik. Menarik sekali. Bicara tentang keterampilan menulis, membaca, dan berbicara. Ternyata punya bangunan konstruknya masing-masing. Baik. Tentang keterampilan berbicara ya Pak. Tapi kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mahir berbicara dengan mahir dan terampil berbicara itu sesuatu yang berbeda. Mungkin banyak orang dikatakan mahir berbicara, tetapi belum tentu dia terampil berbicara, dan ini sebuah hal yang berbeda. Tetapi di keterampilan berbicara sendiri, kan kita bisa melihat ada orator yang biasa naik podium di demonstrasi, atau anak-anak yang sedang berkhutbah tanpa menggunakan teks. Tapi kok saya lihat ada perbedaan tersendiri pada saat seorang siswa pendebat yang tampil di depan penonton. Saya lihat kayak perbedaan yang sangat signifikan. Sebenarnya bagian yang mana yang membedakan kedua hal ini, Pak? Daripada sama-sama keterampilan berbicara. Di bagian mana sebenarnya perbedaan antara keduanya? Ya, ketika siswa diminta untuk naik di atas mimbar menyampaikan misalnya khutbah, yang mereka sampaikan itu tidaklah serinci dari seorang pendebat. Seorang pendebat dituntut untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan sebuah fenomena, menjelaskan sebuah argumen, betul-betul dalam keadaan rinci. Kenapa? Karena prinsip dari seorang pendebat ketika sedang berlomba adalah juri merupakan seseorang yang paling bodoh.
Itu prinsipnya. Apa maksudnya? Jadi seluruh hal atau semua bagian dari argumen itu harus dijelaskan betul secara rinci kepada dewan juri. Walaupun kita ketahui misalnya juri tersebut sudah mengetahui hal itu, tapi tetap harus dijelaskan oleh para pendebat. Berbeda dengan ketika seorang yang diminta untuk berpidato, walaupun mungkin hal-hal itu sudah dipahami oleh para pendengar, dan dipandang sudah dipahami oleh para pendengar, maka dipandang tidak perlu lagi dijelaskan, tidak perlu lagi disampaikan. Hanya mungkin bagian-bagian poinnya saja atau poin-poin intinya saja disampaikan kepada pendengar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, beda dengan pendebat. Mereka harus betul-betul merincikan dari awal sampai akhir apa yang ingin mereka jelaskan. Bahkan untuk hal yang bersifat umum atau sudah diketahui oleh orang banyak. Nah, ini mungkin yang seringkali menjadi masalah dari anak debat, terutama anak yang saya bina. Mereka seringkali disebut sebagai contoh, saya ambil contoh satu anak debat yang ada di IPDN. Dia dijuluki sebagai Miss Curcol. Kenapa? Karena ketika dia menjelaskan sesuatu, dia memang menjelaskan dari A sampai Z secara rinci, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting sekalipun. Nah, kebiasaannya dalam debat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Inilah mungkin yang menjadi kendala dari para pendebat untuk memposisikan diri kapan mereka sedang berbicara, apakah berbicara dalam kondisi sedang berdebat, berbicara dalam kondisi sedang berpidato, sedang berkhutbah, atau mungkin bahkan berbicara dengan kondisi yang santai sekalipun mereka masih terbawa ritme di debatnya itu. Gitu mungkin Pak Holis. Ya begitu. Jadi bahaya juga kalau yang sudah terampil kemudian di keluarga dia bawa keterampilannya, akhirnya bapak ibunya mungkin di debat juga di situ ya. Baik. Jadi kelihatan sekali ya Pak ya, memang kalau pidato itu atau orasi itu bawaannya terstruktur ya, kemudian wawasan-wawasan yang kemudian sudah diketahui. Mungkin memang kalau kita lihat biasanya penampilan-penampilan di lomba-lomba nasional itu banyak hal yang kita kayak baru tahu di tempat itu pada saat dia menyampaikan emosinya atau pada saat menyampaikan argumen. Jadi betul dituntut wawasan yang luas dari seorang pendebat baru bisa kemudian tampil di depan publik. Baik. Terkait dengan ini, Pak, kalau mungkin banyak sahabat Atira yang punya keinginan nih untuk ikut lomba debat. Dari pengalaman Pak Taufik nih sebagai juri debat dan sudah mengikuti pelatihan juri debat nasional, sebenarnya poin apa yang paling tinggi atau aspek apa yang paling tinggi penilaiannya dalam penampilan debat seseorang dalam sebuah lomba itu? Aspek apanya yang tertinggi, yang paling tinggi nilainya? Ya, dalam debat ada 3 poin, ada 3 aspek yang menjadi penilaian. Yang pertama itu adalah bahasa, yang kedua tekniknya, yang ketiga itu adalah isinya. Ada 2 poin yang menjadi poin tertinggi. Kalau dalam pembagian skalanya 20, 40, 40. 20% untuk bahasa, 40% untuk teknik, dan 40%-nya lagi untuk isinya. Jadi ketika ditanya mana bagian paling penting di antara 3 penilaian itu, ada di aspek teknik dan aspek isi. Jadi walaupun orang tersebut memiliki kemampuan dalam menyusun kata-kata yang baik, berbicara yang lancar, dari waktu yang diberikan terpenuhi secara keseluruhan, tapi ketika aspek isinya tidak terdapat di dalamnya, maka tentu akan mendapatkan poin yang rendah. Jadi itu tadi saya Pak Holis, yang saya katakan ada 2 aspek, isi dan juga teknik. Oh gitu ya Pak ya, betul, berarti isinya ya Pak ya? Ya, isinya yang menjadi penting. Bagaimana argumennya, bagaimana sanggahannya, bagaimana tanggapannya, bagaimana induksinya, itu semua menjadi penilaian. Baik. Nah, kita ke penilaian. Baik. Jadi kita bagi tips ini yang terakhir untuk sahabat-sahabat Atira di rumah.
apa yang pertama kali harus disiapkan seorang siswa untuk menjadi seorang pendebat yang baik? Kalau ditanya apa yang harus mereka siapkan pertama kali, tentu kemampuan berbicara terlebih dahulu, bukan keterampilan ya, kemampuan berbicara terlebih dahulu. Kita pelajari di saat sekarang ini untuk siswa, untuk mengucapkan salam pun ternyata masih ada yang perlu dibimbing. Untuk mengucapkan salam pun mereka masih harus dibimbing. Untuk mengucapkan bagian pembuka dari sebuah pidato atau sebuah diskusi pun mereka harus dibimbing. Jadi yang harus pertama mereka siapkan adalah latihan terlebih dahulu. Minimal latihan berbicara dengan diri sendiri. Itu dulu yang sering saya lakukan kepada para siswa. Saya sering meminta siswa untuk berbicara sendiri di depan cermin, melihat bagaimana diri mereka sedang berbicara, merekam diri mereka saat sedang berbicara, supaya mereka bisa tahu apa sih yang kurang dari diri mereka itu. Kemudian kalau yang dibutuhkan kedua itu adalah ulet atau ketekunan dalam latihan. Karena berbicara bukanlah latihan yang simpel, bahkan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk latihan berbicara itu, dan bersifat kontinu di setiap harinya untuk latihan berbicara. Ketika seperti saya bahasakan di anak ekskul saya, ketika kamu latihan berbicara hanya sekali sepekan, maka jangan harap kamu bisa terampil dalam berbicara. Kamu mungkin hanya bisa berbicara, tapi tidak terampil dalam berbicara. Jadi silahkan kamu latihan sendiri di depan cermin. Setelah kamu latihan di depan cermin, silahkan rekam diri kamu sendiri, dan setelah kamu rekam, perdengarkan ke diri kamu sendiri, dan kalau kamu ingin ada evaluasi, silahkan perdengarkan ke saya, atau mungkin tampil langsung di depannya saya dan menerima evaluasi itu. Jadi begitu mungkin Pak Holis. Yang pertama mungkin mereka harus menyiapkan diri sendiri dengan latihan secara pribadi, latihan mandiri. Kemudian yang kedua, mereka harus memiliki satu guru untuk untuk dijadikan sebagai evaluator. Karena seorang pembicara butuh cermin secara langsung dan juga butuh cermin secara tidak langsung. Cermin tidak langsungnya itu adalah gurunya itu. Kemudian yang ketiga, kesempatan. Mereka harus mencari kesempatan untuk tampil berbicara. Entah itu tampil berbicara di kelas, di mimbar, mungkin ketika ada lomba-lomba yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Itu mungkin yang harus dilakukan. Tapi menurut saya adalah kesempatan itu. Saya tertarik dengan kisah dari dua siswa di Atirah Bone yang pernah mewakili Sulsel dalam ajang debat. Di SMP, mereka menceritakan di SMP mereka punya satu guru bahasa Indonesia, yang ketika pelajaran bahasa Indonesia, gurunya itu hanya minta presentasi. Jadi 70% sampai 80% pelajarannya itu hanya presentasi. 20%-nya kerja tugas. Itu yang dikeluhkan oleh dua orang siswa ini. Tapi mereka bersyukur setelah masuk di Atirah Bone, mereka ketika diminta untuk presentasi, diminta untuk berbicara di depan umum, mereka tidak lagi secanggung siswa yang lainnya. Jadi keterampilan berbicara itu selain digeluti dengan ulet, ternyata juga harus continue seperti yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di SMP-nya mereka itu. Mereka secara tidak sadar memiliki kemampuan berbicara lewat hal yang mereka benci dulunya. Ketika bahasa Indonesia mereka benci, kenapa? Karena pasti presentasi. Tapi ternyata hal yang mereka benci itu yang membawa mereka menjadi seorang pendebat bahkan sampai ke tingkat nasional. Baik. Untuk persiapan lomba sendiri, biasanya Pak Taufik, itu porsi anak-anak menata informasi dalam artian proses membaca atau memilah-milah informasi itu proporsinya berapa persen biasanya dibandingkan latihan teknik berbicaranya? Karena saya biasa lihat mereka mengumpulkan bahan, media, kemudian buku. Itu kalau bagian seperti itunya, kontennya itu berapa persen proporsinya Pak dibandingkan dengan teknik yang tadi? Kalau ditanya berapa persen, tergantung dari sistem lombanya.
dalam lomba debat ada yang namanya prepare motion atau mosi yang telah disiapkan sebelumnya dari penyelenggara lomba. Nah, ini ketika sudah ada prepare motionnya, sudah dilemparkan mosinya kepada para peserta, ini cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena para peserta tinggal mencari referensi yang berkaitan dengan mosi itu. Ketika ditanya berapa persen membacanya dan berapa persen teknik berbicaranya, bisa dikatakan 50-50. 50-50 karena seperti yang saya katakan tadi, ada keterampilan berbicara yang membutuhkan keterampilan menulis. Nah, inilah momennya keterampilan menulis digunakan ketika mereka menyiapkan sebuah materi itu untuk dijadikan sebagai bahan ketika akan berdebat. Jadi porsinya itu 50-50 karena kalau kita mau abaikan papernya atau hal yang mereka tulis, percuma dong mereka jago tapi tidak punya isi dalam debatnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita hanya ingin fokus ke papernya saja, tapi tidak memiliki porsi untuk latihan teknik, saya rasa peluru ini akan nyasar kemana-mana. Atau bahkan mungkin tidak digunakan sama sekali. Seperti itu mungkin Pak Holis. Baik. Luar biasa sekali sahabat-sahabat Atira di rumah. Jadi banyak sekali sebenarnya di pertanyaan di benak saya ini yang mau saya gali lebih dalam dari keterampilan berbicara ini ya. Cuman mungkin waktu juala yang membatasi kita hari ini. Tapi banyak hal yang saya bisa petik dari perbincangan kita kali ini bahwa salah satunya bahwa membaca itu adalah isi atau peluru dari keterampilan berbicara. Selain itu yang melandasi keterampilan berbicara adalah percaya diri dan yang melandasi keterampilan membaca adalah motivasi. Dan bila keduanya digabungkan maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan untuk menjadi pendapat sendiri, kedua keterampilan ini mutlak wajib dikuasai. Seperti itu Pak Taufik. Mungkin salah satu lagi Pak Holis, satu keterampilan yang sangat dibutuhkan, ya, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak, oh iya. Ya, keterampilan menyimak. Karena dalam berbicara, terutama dalam berdebat sendiri, ada yang namanya sanggahan atau tanggapan. Untuk memberikan sanggahan kepada lawan atau untuk memberikan tanggapan kepada lawan dibutuhkan keterampilan menyimak yang baik. Karena bagian menyimak ini yang menjadi menjadi senjata yang akan dilempar kembali kepada audiens atau kepada para lawan debatnya itu. Bahkan untuk berbicara sekalipun dibutuhkan berbicara yang hanya sebatas berpidato juga membutuhkan kemampuan menyimak. Karena salah satu aspek yang menjadi pendorong dalam berbicara adalah mendengarkan orang yang terampil dalam berbicara. Mendengarkan orang yang terampil dalam berbicara. Itulah kenapa banyak seorang pembicara yang memiliki kiblat tersendiri. Maksudnya kiblat tersendiri memiliki satu atau dua tokoh yang dijadikan sebagai acuan dalam berbicara. Jadi ada dua aspek yang menjadi pendorong untuk berbicara. Pertama menulis, yang kedua menyimak. Baik. Kan kalau tidak menyimak nanti jadinya Jaka Sembung bawa golok. Ya. Jangan diteruskan Pak Polis ya. Isinya jangan diteruskan. Baik. Mungkin pesan terakhir ini Pak, pesan dari Pak Taufik untuk sahabat-sahabat Atira di rumah terkait tema kita kali ini. Silakan Pak Taufik. Ya, ketika bicara tentang pesan berkaitan dengan membaca dan berbicara, jadilah seorang pembaca yang ingin berkembang. Berkembang lewat mana? Berkembang lewat sebuah tulisan dan berkembang lewat sebuah lisan. Kemudian jadilah seorang pembicara yang tidak melupakan tulisan, karena berbicara tanpa tulisan ibarat senjata yang ditodongkan tanpa target, hanya akan menyia-nyiakan peluru yang ada dan tidak mencapai tujuan yang ingin diharapkan. Mungkin seperti itu Pak Holis. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Taufik atas kesempatannya hari ini. Sudah berbagi dengan sahabat-sahabat Atira di rumah yang luar biasa. Jadi kita hari ini betul-betul mendapatkan semangat, kemudian mendapatkan ilmu yang banyak dari perbincangan kita kali ini. Baik, sahabat-sahabat Atira di rumah, saya kira cukup untuk hari ini.
perjumpaan kita. Semoga apa yang kami bawakan hari ini dapat membawa banyak manfaat dan berfaedah untuk kita semua di rumah. Jangan lupa selalu menonton di YouTube channel Atira TV, selalu mencerahkan, selalu menggerakkan. Baik, kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.